Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahagia sekali, senang sekali kita dapat berjumpa dalam ibadah pagi ini. Dan juga saya ucapkan selamat bagi mereka yang sembuh dari penyakit, terbebas dari masalah, dan mereka yang hari ini beribadah di rumah beserta dengan keluarga melalui online. Selamat menikmati firman Tuhan. Sejahtera bagi kita semua saudaraku. Pagi ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang saya berjudul Gairah yang menyala-nyala untuk Tuhan. Gairah yang menyala-nyala untuk Tuhan. Saya petikan dari Roma 12 ayat 11. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kemudian kita lanjutkan dari Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung, batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa beruntungnya kalau kita memiliki keinginan, kerinduan, hasrat yang menyala-nyala, berkobar-kobar. Seperti yang Paulus katakan kepada jemaat Roma, menyala-nyala untuk Tuhan, menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Saudara, betapa beruntungnya, betapa bahagianya bila kita memiliki gairah hati yang begitu tinggi akan kesukaan Tuhan. Kita dipenuhi oleh kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketahuilah, Bapa sangat disukai dan dibahagiakan. Bapa sangat disenangkan oleh anak-anak Tuhan yang memiliki gairah yang murni dan sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini kita masih memiliki gairah itu? Memiliki cinta yang mula-mula. Sebagaimana orang jatuh cinta di kali pertama, hatinya meluap-luap. Kalimat-kalimat keluar berbunga-bunga indah. Perasaannya meninggi. Dipenuhi dengan kesukaan, dipenuhi dengan tawa, dipenuhi dengan senyum, dipenuhi dengan kata-kata dan kalimat penuh puisi yang indah. Apakah hari ini saudara masih digairahkan oleh cinta kepada Tuhan? Saudara, hal penting pertama yang seyogianya kita miliki, pengertian terpenting yang harus kita punyai ketika kita ingin memiliki hati yang bergairah untuk Tuhan adalah biarlah kita mengerti apa sesungguhnya yang paling Bapa rindukan. Apa sesungguhnya yang Dia paling inginkan? Apa yang menjadi tujuannya ketika Dia menciptakan kita? Biar kita mengerti mengapa kita dicipta, tujuan apa, dan untuk apa kita dicipta. Saudara, seharusnya pengertian ini menuntun kita untuk bisa menempatkan diri secara benar di hadapannya. Untuk membuat kita berada pada posisi yang sebenarnya seturut dengan kehendak Allah, agar
kita membangun kerohanian yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar, yang penuh gairah kepada Allah. Saudara, hal penting yang kedua yang harus kita miliki untuk memiliki hati yang bergairah adalah biarlah seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan, atau Paulus membahasakannya, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, maka hal-hal yang lama, hal-hal cemar, hal-hal berdosa yang lama telah berlalu. Kita menjadi ciptaan yang baru. Saudara, ketika seseorang mengalami pembaharuan roh, manusia rohnya dibaharui, dan dia memiliki peta perjalanan rohani karena perjumpaan dengan Tuhan, maka disitulah gairah akan muncul. Ketika seseorang sudah meninggalkan hidup lamanya, dia tahu sekarang arah tujuannya, dia memiliki passion, dia memiliki tujuan ilahi, destiny ilahi. Dia tahu kemana dia akan menuju. Kalau dia sudah berjalan seiring dengan Tuhan, dia tahu selera Tuhan, selalu memiliki kesukaan Tuhan, maka ia pasti memiliki senyawa dengan gairah Tuhan. Saudaraku, oleh sebab itu, betapa berbahagianya orang-orang yang memiliki kehidupan yang digerakkan oleh gairah, desire dari Roh Kudus sendiri. Kehidupan yang menyala-nyala untuk melayani pikiran, perasaan, selera, dan kehendak Tuhan hanya dimungkinkan apabila seseorang mengalami kelahiran kembali, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di mana dia menjadi ciptaan yang baru. Saudara, dengan gairah hati, jiwa yang menyala-nyala, kita dapat memenuhi selera hati Tuhan. Mari kita melihat beberapa contoh yang nyata. Ketika Kristus datang ke bait Allah, maka ia melihat hal-hal yang tidak berkenan di hatinya. Dia melihat hal-hal yang menyimpang dari keinginannya. Dia melihat hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak boleh terjadi. Dia melihat secara teliti apa yang dia saksikan. Orang berjualan di bait Allah, penukar uang, hewan-hewan kotor dijajakan di sana. Dia melihat begitu banyak kesewenang-wenangan, begitu banyak orang yang menghalalkan cara demi untuk mencari uang. Oleh karena itu, ia marah. Dengan hati yang menyala-nyala, disebutkan dengan hati yang berkobar-kobar karena cinta untuk rumah Allah, dia mengusir semua orang yang berjualan di bait Allah itu. Bukankah seyogianya bait suci itu kudus, bersih, bebas dari unsur-unsur keinginan akan uang, bebas dari keinginan untuk manfaatkan situasi, bebas untuk bahkan menipu. Saudaraku, bait Allah adalah saya dan saudara. Betapa banyak hari-hari ini, kalau Tuhan meneropong, dia melihat hal-hal yang tidak beres dalam hidup kita, gairah yang tidak suci, semangat yang tidak berkenan. Karena semangat itu didorong oleh keinginan akan daging, keinginan untuk melukai hati Tuhan, keinginan dipenuhi dengan banyak hal-hal yang terselubung
penuh kecemaran. Bukankah seyogianya rumah Allah hidup kita harusnya bebas dari hal-hal itu? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi pribadi yang berperilaku seperti Tuhan kalau bait suci Tuhan belum bebas dari gairah-gairah keinginan daging, keinginan-keinginan yang bertolak belakang dengan keinginan perjalanan orang pilihan Tuhan yang sedang menuju ke sorga. Saudaraku, izinkanlah hari ini Roh Kudus menunjukkan salah kita, memberitahukan cacat celah di dalam batin kita. Mari kita cukup peka dan sensitif untuk rela mengakui keberadaan kita. Saudaraku, kita ini bait suci Tuhan. Kita rumah Allah. Izinkan hari ini Tuhan membersihkan relung-relung hati kita, niat-niat jiwa kita. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Izinkanlah hanya gairah Tuhan yang menuntun dan memenuhi hati kita. Jangan biarkan ada gairah-gairah yang tidak suci. Apabila kita menyadari bahwa hari ini perjalanan hidup kita sedang menuju rumah Bapa, pastikan gairah Bapa itu yang menuntun kita, bukan lagi gairah daging. Biar kita menikmati hadirat Tuhan dari hari ke hari. Kehadiran Tuhan secara real dari waktu ke waktu. Apabila Roh Kudus mendorong kita, menyemangati kita untuk menambahkan jam-jam doa, untuk menambahkan jam-jam perenungan sabda, untuk menambahkan jam-jam penginjilan kita, untuk menambahkan persembahan-persembahan kita bagi renovasi gereja. Mari kita taati agar gairah itu semakin menyala dan akhirnya hidup ini hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk memenuhi agenda-agenda tersembunyi kita, agenda-agenda yang meracuni dan menghalangi perjalanan hidup kita menuju sorga. Pastikan saudara, gairah suci Tuhan makin bertumbuh, makin berkembang. Saudara, kualitas kehidupan seseorang yang benar-benar digerakkan oleh gairah cinta akan Tuhan pasti akan terpancar keluar melalui karakter hidupnya, melalui perangainya, melalui kesejukan yang dibawa ke tengah-tengah lingkungan pergaulan keseharian mereka. Kalau seseorang digerakkan oleh gairah suci Tuhan, maka itu akan terpancar keluar melalui ucapan-ucapan dan perilaku yang memulihkan jiwa orang lain, yang meneduhkan semangat, meneduhkan gelora jiwa orang-orang yang sedang ketakutan.
Anda akan membangkitkan harapan bagi orang-orang kepada siapa Anda bergaul dalam keseharian. Saudaraku, gairah yang suci terpancar dari kita, dan itu mengobati sesama, membuat sesama bergairah untuk mencari Tuhan, membuat sesama yang putus asa menemukan harapan. Ketika gairah suci terpancar dari tutur kata kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang datang minta nasihat, mau mendengar kata-kata penuh urapan seperti Kristus yang dikejar, didatangi oleh berbondong-bondong orang untuk mencari pertolongan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanapun kehidupan orang-orang yang digairahkan, digerakkan oleh gairah yang menyenangkan hati Allah, akan membuatnya tidak mungkin jatuh dalam persoalan-persoalan dengan Bapa. Tidak mungkin membuat orang berseberangan dengan Tuhan. Tidak mungkin ia bisa mempermalukan Tuhan, menyakiti sesama. Tidak mungkin ia bisa melukai. Orang yang hidup dengan gairah yang menyenangkan Tuhan pasti akan se-DNA dengan Tuhan. Dia hanya bisa mengasihi, mengampuni, memaafkan, rendah hati. Tidak mungkin dia bisa melukai dan memanfaatkan orang. Tidak mungkin dia bisa menghancurkan kehidupan sesama. Sungguh, apabila setiap hari kita dituntun oleh hati yang menyala-nyala untuk hidup suci, hati yang berkobar-kobar untuk menyenangkan hati Tuhan, sungguh ini adalah sebuah prestasi kehidupan, sebuah nilai kekal yang tidak dapat dirampas oleh iblis, yang akan kita petik kemudian kelak di kerajaan Bapa. Sungguh inilah prestasi abadi yang tidak dapat dirampas dan dicuri oleh setan. Karena warisan kekal ini kita akan terima di langit bumi baru kelak dalam kerajaan Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini mari kita kobarkan seperti Paulus katakan dalam Timotius, kobarkanlah gairah yang kau terima melalui penumpangan tanganku. Biarlah kita menyala-nyala untuk Tuhan. Kiranya pagi ini benar-benar kita digairahkan, dinyalakan kembali. Saudaraku, kenyataannya hari-hari ini pandemi 19, COVID-19 telah memporak-porandakan bahkan bukan cuma ekonomi, tetapi api rohani banyak orang percaya. Apakah saudara masih berkobar-kobar mencari Tuhan? Pagi ini izinkan Roh Kudus menyalakan kembali gairah sorga itu. Apabila Anda telah padam, Anda malah lebih bergairah dan menyala-nyala untuk cari kehidupan fana, untuk memenuhi kebutuhan hari-hari lebih daripada kebutuhan sorgawi. Anda lebih senang untuk memenuhi selera daging daripada selera keinginan Tuhan. Itu kehidupan yang penuh racun, saudara. Itu kehidupan yang akan dimusnahkan. Hentikan. Anda bukan saja salah, tapi Anda tersesat. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Tidak ada dalam kamus Alkitab rencana Tuhan seperti itu. Biarlah kasih dan cinta kita menyala-nyala untuk Tuhan. Biar cinta mula-mula bersemi kembali. Biar saudara tidak ada lelahnya, tidak ada capeknya, tidak ada jenuhnya, tidak ada bosannya. Karena engkau dipenuhi dengan cinta
Dan cinta itu cinta yang sejati karena Roh Kudus sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya gairah Tuhan boleh dikembalikan pagi hari ini. Biarlah kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, mengabdikan diri kita, menyembah dan menggunakan seluruh kehidupan kita, seluruh talenta kita hanya untuk kepentingan kerajaan-Nya. Semoga kebenaran pagi ini menolong memberkati kita serta mengubah kita. Shalom.